dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Bencana lagi, korban lagi. Belum selesai diatasi korban Kanjuruhan, sudah timbul lagi bencana kemanusiaan di Indonesia, yaitu gagal ginjal akut yang telah menelan korban meninggal 143 orang dan 255 kasus. Siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang lalai? Apakah akan diterapkan juga seperti dalam kasus Kanjuruhan, ada yang akan diterapkan sebagai tersangka? Tapi siapa? Dan sejauh mana kesiapan pemerintah Indonesia untuk mengatasi bencana kemanusiaan yang telah memakan korban banyak ini? Inilah Hot Room, gagal ginjal akut bikin takut. Sebelum kita berbahas kasus ini kopi kesayangan saya nih. Waduh, kopi terenak. Oke, halo Pak Supian. Ya, halo Pak. Kami Metro TV mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya anak Bapak. Dan semoga Bapak segera bisa dapat mengatasinya. Pertanyaannya adalah Pak Supian, boleh nggak diceritakan apa yang terjadi terhadap anak Bapak? Apakah dan makan obat apa pada saat itu? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sofyan Sauri. Saya Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Saya menceritakan awal mula kejadian anak saya almarhum Muhammad Ali Subaidat Hidayatullah. Awalnya anak saya cuma sakit demam aja. Dan saat itu saya minta resep ke dokter, yaitu dikasih puyer sama paracetamol. Dan itu sudah sembuh anak saya. Setelah beberapa hari anak saya sakit lagi. Terus saya kan orang desa, terus saya bawa ke bidan terdekat. Dan saat itu kata bidan, cuma ini musimnya anak sakit mas, demam biasa. Tahu besoknya mau mandiin pagi, saya mau mandiin pagi anak saya itu, tak lepaskan pepesnya. Dan pepes itu kok kering gitu. Saya tanya sama istri saya, mama pepesnya masih kering, dipakai lagi apa enggak? Jangan di, katanya gitu. Soalnya sudah kemarin ganti aja, ya sudah, tapi nggak ada firasat apapun waktu itu. Kalau boleh Pak Supian, ya, bisa nggak disebutkan nama obat yang diminum anak Bapak? Nama obatnya apa? Kalau obatnya sih emang sirup. Biasanya emang sirup paracetamol itu mulai dari kecil, mulai dari kakaknya sudah paracetamol itu. Paracetamol sirup untuk anak kecil emang. Berapa hari makan minum obat tersebut? Sudah sembuh. Kalau minum sirup itu sudah sembuh, tapi selang berapa ribu hari itu kayak sakit lagi gitu loh. Tapi sakitnya demam aja. Saya kan takut pisahkan lagi ke bidan terdekat. Terus Bapak yakin nggak bahwa memang gagal ginjal anaknya? Saya sih nggak yakin, tapi waktu saya masuk ke rumah sakit, waktu itu kan di rumah sakit Pasuruan sendiri sebelum saya rujuk ke Sutomo Surabaya. Jadi di Pasuruan itu katanya lab pertama itu cuma dehidrasi, kekurangan cairan, sama diare awalnya itu. Terus kita disuruh rawat inap. Besok sorenya waktu hari Jumat itu anak saya nggak stabil dan napasnya sesak. Setelah itu dokter anak datang untuk memeriksa anak untuk memakai kateter buat itu supaya bisa kencing gitu kan katanya. Soalnya anak saya kan nggak bisa kencing 2 hari. Akhirnya diambil lagi darahnya untuk lab yang kedua. Dan lab yang kedua saya juga nggak tahu apa itu gagal ginjal akut, saya nggak tahu. Akhirnya dokter mengasih tahu saya, Mas mohon maaf, ini saya harus ngasih tahu sampai anak sampean kena gagal ginjal akut dan ini masih ada di Jakarta penyakitnya gitu. Jadi total berapa hari di rumah sakit anak Bapak?
Di rumah sakit Pasuruan 3 hari, di rumah sakit Sutomo 7 hari. Oke Pak, kita sekali lagi kita turut berduka cita atas meninggalnya anak Bapak. Oke, sekarang kita akan lihat dulu data terbaru kasus gagal ginjal akut di Indonesia berikut ini. Jadi totalnya 255 kasus di 26 provinsi dan yang telah meninggal 143 anak. Artinya sudah di atas kasus Kanjuruan. Tapi ini belum ada tersangka sampai sekarang. Sekarang saya mau tanya ke Ibu Nadia dari Kementerian Kesehatan. Halo Ibu Nadia. Ya, Pak Hotman. Apakah pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan sudah bisa menjawab apa penyebabnya bencana gagal ginjal akut ini? Ya. Pertama-tama mungkin kami turut berduka cita ya Pak Sofyan atas musibah yang semoga tentunya Pak Sofyan dan keluarga kuat untuk menghadapi ini. Ingin memastikan ya bahwa segala upaya dilakukan Kementerian Kesehatan untuk kita bisa menurunkan angka fatalitas yang tinggi dari penyakit yang sebenarnya penyakit baru ini. Jadi kita tahu memang gangguan gagal ginjal akut ini sudah lama, tetapi apa yang kita hadapi selama 3 bulan dengan jumlah kasus yang begitu besar dan juga angka kematian yang mencapai 58%. Ini yang terus kita coba mencari penyebab pastinya. Sudah ada nggak jawabannya? Obat apa, unsur apa, kimiawi apa penyebab ginjal akut ini? Sudah ada nggak jawabannya, kepastiannya sekarang? Apakah katanya gara-gara unsur etilen sama dietilen? Apa itu benar? Dugaan kuat itu ke arah sana. Tetapi tentunya kita masih terus melihat perkembangan karena dari 10 anak yang saat ini terus menunjukkan perbaikan setelah diberikan antidotum daripada zat toksik tersebut, ini kita melihat bahwa terus klinisnya membaik ya, artinya gejalanya yang kemudian tadinya kritis ini tidak jatuh, terus menurun kondisinya, bahkan tidak terjadi kematian. Jawaban Ibu dari Kementerian Kesehatan belum bisa menjawab apa penyebabnya? Dugaan kuat adalah zat toksik sementara ini. Toksik itu maksudnya karena kita tahunya ke sini etilen sama dietilen. Itu benar itu? Iya, betul. Dugaan kuat ke arah sana, Pak Hotman. Itu baru dugaan ya, baru dugaan. Dan apakah kalau memang baru dugaan, tapi Kementerian Kesehatan telah mengumumkan baru-baru ini katanya ada obat penangkalnya namanya injeksi fomipitol. Ya, apa itu benar? Kalau belum tahu penyebabnya, bagaimana bisa mengatakan apa obatnya? Ya, jadi penyebabnya tentunya kita masih terus cari secara pasti. Tapi dari dugaan kuat sementara dan tentunya dari pembelajaran yang kita dapatkan dari negara lain, dan kita menemukan pada pemeriksaan urin dan juga darah dari anak yang menderita ini ada kandungan daripada kedua zat toksik tersebut. Dan tentunya secara keilmuan, tentunya pengobatan, ini kita berikan pengobatan yang mungkin bisa memberikan kesembuhan pada anak-anak ini. Pengobatannya masih mungkin ya. Apakah kasus di Gambia persis sama penyebabnya seperti di Indonesia sekarang ini? Ya, kalau dari apa yang kita diskusikan dengan Gambia, gejala klinisnya sama, kemudian temuan daripada zat toksiknya sama, yang kemudian salah satunya adalah pemberian zat antidotum atau penawar daripada kemungkinan zat toksik tersebut. Yang lalai siapa, Bu? Apakah BPOM tidak melakukan tugasnya pengawasan atau farmasinya yang terlalu mencari uang atau bagaimana, Bu? Siapa yang salah? Ya, kalau dalam hal mencari yang salah, saya rasa nanti kita harus lebih perdalam lagi, Pak Hotman. Tapi yang penting sekarang adalah upaya untuk jangan sampai ada korban kematian lagi. Makanya kemudian Kementerian Kesehatan meminta untuk kita tidak menggunakan obat dalam bentuk cairan maupun sirup terlebih dahulu sampai ada pemeriksaan yang lebih lengkap. Oke, kita istirahat dulu. Setelah yang berikut ini, temu lagi di Hot Room.